Nah, kalau Oke. misalnya budget lo mentok. Nah, ini, thank you, udah jadi trigger gua. Ada nggak ya? Ini juga mungkin masuk ranah stigma juga ya. Ada juga terkadang keluarga gitu ya, calon pengantin lah ya, berserta keluarganya gitu ya. Muncul nggak pertanyaan kayak gini, Mas, ini ntar gimana ya? Maksudnya memang apakah sekaku itu? Apakah memang nanti harus dipisah banget nih, nggak bisa digabungin dikit gitu misalnya? Yang kedua, mindsetnya biasanya kalau mau syar'i itu biasanya tuh ya, gue nggak tahu deh, ini mungkin oknum kali ya. Kayaknya budgetnya santai nggak sih, murah nggak sih bro, gitu nggak sih kan mikirnya, atau bahkan jangan-jangan free nggak sih, free kan katanya syariat nih gitu. Itu kan juga sebetulnya juga bisa dikondisikan nggak sih budgetnya, ya nggak sih? Jangan sampai muncul stigma baru bahwa wah ini gara-gara syariat nih kayaknya nih di-push banget gitu ya. Mahal dan lain-lain, ya nggak sih? Paham gue, paham. Makanya dia harus hati-hati juga dengan namanya itu mubazir gitu ya. Mubazir juga harus kita jaga banget, jangan sampai berlebihan juga. Tapi kalau memang sesuatu wasilah itu bisa mencapai tujuan lo sama nggak berlebihan, Oke. kenapa enggak gitu. Nah, kalau tadi balik misalnya kita mau package dengan acara yang sederhana, apa adanya, mungkin dekorasinya juga mungkin nggak secantik orang-orang yang memang bisa mendekor acara syar'inya dengan dekorasi yang enak dipandang mata, misalnya ya, contoh ya, karena keterbatasan itu kita nggak tahu ya orang-orang. Sebenarnya bisa dipikirkan lah, kita bisa kurangin sesuatu, bisa tambahkan sesuatu yang ini, tinggal masing-masing keluarga ini kan lebih tahu karakter tamunya masing-masing gitu. Nah, kita mau titik beratkan di mana, misalnya tamunya ini kita tahu bakal seneng ini lebih ke makanan, ya udah dekornya biasa aja, lo kasih makanan tuh yang memang lebih oke. Jadi budget untuk dekor lo alihkan buat untuk makanan yang misalnya lebih enak atau lebih banyak, misalnya komposisi atau misalnya jumlahnya, misalnya kan gitu ya. Tipikalnya itu memang seneng datang aja terus ucapin selamat ya, ngasih hadiah, terus itu dia datang terus dia pulang. Itu gue juga banyak ada beberapa klien kayak gitu ya. Kalau lo berpikirnya kayak gitu, mungkin lo mau coba gendutin, tambahin dikit budgetnya di dekorasi, karena ini orang-orang melihat apa yang sekedar yang dia lihat doang, lalu dia menghukumi sesuatu dari apa yang dia lihat, sependek yang dia mampu gitu kan. Ya udah lo coba hibur dia dari sisi dekorasi, dari visual misalnya. Sebenarnya sih sederhana, nanti menyesuaikan, tapi pada berikutnya sih bisa insya Allah. Nah tapi kalau misalnya gue ini benar-benar mentok-mentok udah habis banget lah gitu, lo buat dekor ya cuma dikit, makan cuma dikit. Minimal tuh packaging di acara lo tuh lo harus bisa menampilkan dari mulai panitia sampai ilmunya sendiri tuh sebagai pengantin tuh akhlak yang mulia tuh ya. Masya Allah, ya benar. Tinggal tadi tuh pertanyaan lo tentang apakah bisa ada cincai-cincai dikit lah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pasti kan. Apa yang lo dapat dari Ustadz deh misalnya, Ustadz apa? Ya, apa yang gue dapat dari Ustadz sih sebenarnya nggak boleh sebetulnya gitu. Sampai sampai kita tuh dinasihatkan kalau sampai ada yang mau minta acara demikian ya jangan diambil gitu loh amanahnya, karena antum semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya kenapa antum menjadi bagian dari acara tersebut yang di dalamnya ada sesuatu yang Allah larang. Betul. Jadi kalau di beberapa podcast teleponan sama gue itu kan selalu gue juga tekankan ya bahwa jangan sampai kita jadinya tolong menolong dalam hal kemungkaran gitu ya. Iya gitu deh, benar. Nah, jadi ada dari seorang ustadz tuh memberitahukan bahwa boleh sebenarnya sih hijab itu cuma setengah doang, tapi lo harus bisa pastikan bahwa si pengantin itu tidak dalam kondisi menggunakan perhiasan yang berlebihan gitu kan, karena dia dilihat oleh lelaki lain, dan itu kan ketika melihat wanita berpenampilan seperti itu kan tidak diperbolehkan gitu kan. Oh iya, ini soalnya sempat dengar juga gue kayak gitu tuh. Boleh nggak sih kalau memang si mempelai wanitanya juga nggak terlalu pakai cadar banget dulu gitu? Kondisi ini sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Nggak ada masalah ya? Cuma kan memang yang gue nggak pernah dapetin adalah si pengantin wanita tuh nggak mau di make up. Itu gue nggak pernah dapetin gitu loh. Pasti kan dia mau di make up. Iya betul. Berarti kan akhirnya kesimpulannya ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa di ini. Gue tuh sebenarnya nggak rada bingung ya, kadang-kadang gue tuh cuma berusaha untuk gue tuh melindungi istri lo gitu loh, karena istri lo ini greater than diamond gitu. Oh iya betul. Lebih berlian daripada berlian gitu, lebih emas daripada emas. Dan gue di sini berdiri sebagai supporting tools lo untuk lo meraih itu semua gitu loh. I see. Lo harus ngerasain deh value bagaimana ketika istri lo tuh cuma menutupi kecantikannya tuh buat lo doang. Wah itu lo harus beda lah rasanya. Wah, Masya Allah. Ini, brother. Iya. Sebetulnya gue mau ada stigma yang mau gue bahas sih sebetulnya. Gimana kalau kita combine aja, lo dari pihak WO, gue sendiri kan bisa dibilang dari pihak vendor MC ya, vendor. Iya nggak sih? Nah,
Ini sering banget nih gue dapetin nih bro. Ketika gue lagi nge-MC gitu di sela-sela mungkin gitu. Itu ada aja ya pasti keluarga ya, bapak-bapak atau om-om gitu nyamperin gue gitu dengan bilang bahwa Mas ini nggak bisa Pak Mas, kita kan pengen foto sama mempelai wanitanya. Coba dong diumumin, Mas kan megang mic gitu kan. Iya, gue di situ cuma bisa hanya berdiplomasi dalam artian, Pak maaf ini saya cuma ngikutin susunan acara. Daripada fitnah dong bro, kalau gue mikirnya gitu. Ya kan, hemat gue kayak gitu. Ya kan, terus ada juga yang tiba-tiba menyusup ya seorang ibu-ibu yang masuk ke balik bilik gitu, masuk ke dalam ikhwan gitu. Terus gue juga lagi-lagi disamperin, Mas ini gimana ya, yang biasa-biasa aja gitu, nggak usah terlalu begini banget. Masa kita nggak bisa foto sih bareng sama si pria, dia kan juga ponakan saya gitu, dia kan juga ya bisa dibilang anak saya juga. Hah? Terus gue cuma bilang juga lagi-lagi bilang kayak, Bu maaf tanyain aja sama panitia. Lagi-lagi gue selalu lempar mengkambing hitamkan adalah lo gitu kan, WO-nya. Ya gue bingung gitu, maksudnya gimana ya, gue sering banget dibilang bahwa biasa-biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Terus sering banget di kuping gue yang gue tangkap adalah kok gini amat ya gitu, maksudnya kok dipisah ya, kan kita juga nggak bersentuhan. Nah maksud gue mereka tuh menganggap bahwa syari itu masih ada batasan ya, selagi kita nggak bersentuhan, nongkrong sebelah-sebelahan, kayaknya masih wajar deh, kayaknya nggak perlu gini-gini amat deh, ya nggak sih? Nah itu maksud gue kadang kalau jadi MC suka kayak bingung gitu jawabnya. Ini mudah-mudahan juga bisa menjadi knowledge gue juga ya bro ya gitu. Ini bukan menghakimi yang lainnya, ini terutama ini self reminder atau self produce gue ketika gue memproduksi sebuah acara gitu, terutama di bidang gue. Nah apa sih yang gue jawab gitu, stigma-stigma ini gue tepisnya gimana ya bro? Sebenarnya sih apa yang udah lo lakuin tadi sih paling bener sih Der, bahwa ketika kita di kondisi demikian sih lo harus memang bisa berdiplomasi menggunakan bahasa-bahasa normatif yang orang menerimanya juga enak gitu loh. Oke. Ya, itu juga itu jadi SOP kita kok di beberapa kali acara gitu ya, bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan masuk gitu, bahwa artinya dalam hal ini kita juga belajar dari pengalaman. Kita pernah salah, kita ditanya sama bapak-bapak di meja buku tamu, ini Mas kenapa acaranya dipisah-pisah kayak begini sih katanya. Nah iya kan itu kan kita juga memang kan teman-teman dari tim kita juga gitu. Dijawab sama dia, iya Pak, karena dalam Islam itu nggak boleh ikhtiar campur baur. Nggak taunya yang diajak ngomong itu adalah seorang ustadz juga bro, abis lah temen gue. Waduh. kata ustadznya, gue ustadz, lo tahu apa tentang istilah? Gue tahu tentang istilah. Ya akhirnya kan debat kusir gitu loh. Nah ini kan juga harus hati-hati ya tentang kita cara menjawab pada orang. Kalaupun dia bukan orang yang ditokohkan gitu ya, misalnya gitu. Nah lo harus hati-hati juga karena beliau mungkin bisa jadi ngerasa lebih berpengalaman dari lo, lebih tahu tentang pernikahan daripada lo gitu. Kalau dari lo nya sih udah paling bener dilempar ke WO. Kalau dari WO tinggal nih kita yang ubanan nih untuk mikirin jawaban-jawaban diplomasi. Nah diplomasi iya. Bisa diterima. Sebenarnya yang paling pertama harus lo pegang tuh adalah keluarga. Ini tindakan preventif yang paling harus lo garis bawahi, bold, italize atau apa garis kiri, semuanya harus benar-benar lo konfirmasi ke keluarga bahwa ketika technical meeting itu lo harus benar-benar bicarakan rundown from A to Z dari alif sampai ya. Itu tuh tentang semuanya, dan lo harus bilang bahwa kemungkinan yang bisa terjadi, dan kita sebagai WO biasanya ungkapkan kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi ngomong di depan gitu ya? Foto-foto ini gitu, iya benar-benar. Salah satunya foto-foto ini gitu, atau juga kadang-kadang gue dimintain HP gitu ya, HP dia putar YouTube, dia colokin gitu, dia bisa colokin, terus dia minta Mas putar ini aja Mas, yang ini enak lagunya katanya gitu. Wah. Ya kan itu kan kita harus mikirin jawaban diplomasi gitu. Nah yang kalau kita sudah mentok banget tuh balikinnya ke keluarga, tinggal lu bilang aja. Kalau dari gue sih kita sudah diamanahkan Bu oleh keluarga, misalnya gitu ya tentang foto-foto, ya gue sih biasanya kembalikan lagi ke keluarga. Kalau misalnya ada benturan-benturan kayak gini, antum kembalikan lagi aja siapa yang bertindak sebagai kepala keluarga di hari itu. Dan hari itu kan kepala keluarganya adalah si pengantin pria kan. Si pengantin pria ini nih yang sebenarnya harus kuat banget prinsipnya. Lo harus punya bargaining power yang sangat kuat di kedua belah pihak, entah itu dengan akhlak di kedua belah pihak, entah itu dengan akhlak baik lo, entah itu dengan lo harus punya bargaining power yang kuat di sini. Jadi ketika lo ngomong enggak ya enggak gitu loh. Nah akhirnya gue kembalikan ke kepala keluarganya ketika dia bilang ya udah foto-foto aja gitu. Ya gue minta kepala keluarganya yang handle untuk manggilin keluarganya untuk foto-foto, kita berlepas diri gitu. Oke, berarti bukan WO yang ngumpulin yang sounding gitu ya berarti ya? Bukan ya? Kita nggak ikut mengumpulkan karena balik lagi kayak yang lo bilang tadi tentang ta'awun itu ya, kita tolong menolong dalam apa yang Allah tidak syariatkan atau apa yang Allah larang, kita menjaga hal itulah gitu. Nah jadi
Oke. Tinggal dikondisikan aja sih. Nah, untuk lebih detailnya, karena kan kadang-kadang kasus per kasus situasinya keluarga beda-beda ya. Iya. Iya, dan gue bukan yang nge-bluffing ya, gue menjawab ini bukan bluffing, gue based on experience aja dan it works gitu loh. Ah, Nah, betul. jadi alhamdulillah sih ya dari banyak acara izin Allah ya, banyak acara yang kita laksanakan it works gitu loh. Lo mainnya di tindakan preventif tadi, lo ambil peran di sana, lo pegang keluarga di hari H, lo bilang ini amanah dari keluarga, lo nggak bisa ngelakuin apa-apa lebih dari apa yang keluarga minta. Setelah mentok banget dipaksain gitu, misalnya menimbulkan mudarat yang lebih besar, lo kembalikan ke keluarga. Nah, keluarga tinggal menimbang kan. Oh, oke. Keluarga yang tahu gitu. Jangan gara-gara lo cuma masalah takut keluarga minta foto, lo jadi nggak handle acara itu gitu loh. Itu nggak bijak juga gitu loh. Oh iya, betul. Setuju gua. Udah bisa handle yang lain-lainnya semuanya nggak ada masalah, cuman gara-gara lo nggak bisa mikirin bagaimana handle orang minta foto-foto, ya kita cari win-win solution lah gitu. Mentok-mentok kita cari ahli ilmu, dan dalam hal ini gue saranin sih ya, kalau bisa kedua keluarga tuh udah tentuin satu ustadz yang akan menjadi penasehat dalam acaranya. Jadi, Nah, ini penting. Setuju gua. Betul. Nah, lo di sini pinter-pinter deh milih nama ustadznya gitu kan. Betul-betul pemahamannya betul-betul sesuai dengan Quran dan Sunnah dan lain-lainnya gitu kan. Yoi. Betul. Nah, mungkin terakhir deh gini. Ini juga ditunggu-tunggu juga nih. Mungkin ada ikhwan dan akhwat juga yang menjadi keresahan dia nih. Ya. Biasanya, ya umumnya ini calon mempelai ini banyak curhat nih sama WO nih. Ya kan? Misalnya Ya. anaknya ya si calon pengantinnya ini ghiroh banget nih, pengen coba untuk pernikahannya syar'i gitu adatnya. Nah, dia pasti sering nanya ke pihak WO kan, ini gimana ya ngeyakinin papa mama gitu, orang tua gue gimana ya bilangnya ya bahwa pengen coba nikah ala syar'i tapi terpentok mungkin di orang tuanya. Itu lo punya jawaban nggak buat mereka ini? Oke. Tips kalau untuk orang tua sih sebenarnya memang ini lebih ribet dan lebih jelimet ya kalau dibanding hanya sekedar bagaimana pendapat orang lain gitu ya. Oke. Gue mau ngasih sedikit testimoni aja sih, bahwa teman-teman lo harus benar-benar, gue yakin sih dia ini juga pernah ngalamin. Nah, at the end of the day, feedback itu tuh yang ada sebenarnya sih selalu positif ya. Jadi orang-orang tuh yang punya stigma fanatik, stigma negatif, atau pas ketika acaranya sempat apaan sih ini acara gitu, kok kayak nggak seru banget misalnya atau apa, at the end of the day tuh dia tuh benar-benar bisa enjoy gitu loh dengan acaranya. Jadi yang mereka takutkan, apa yang mereka takutkan selama itu sebenarnya malah nggak terjadi. Jadi gue bisa simpulkan, setan tuh emang setan gender gitu loh. Betul. Dia tuh bikin was-was aja sama kita gitu loh. Kebukti sebenarnya apa yang kita takutkan tuh ya insya Allah kita jujur, kita minta tolong sama Allah dan itu semua izin dari Allah tuh nggak terjadi. Yang terjadi tuh malah feedback positif. Gue pernah megang acara tuh yang ngasih feedback positif tuh non-muslim gitu loh. Oke. Iya, non-muslim yang datang, dia belum pernah datang ke acara kayak gitu. Dan lu bayangin dia ngomong, gue belum pernah datang ke acara kayak gini dan gue baru tahu ternyata acara kayak gini tuh nyaman banget ya. Yang bener loh. Iya, gue nggak, di bulan puasa ya, gue nggak mungkin bohong. Iya. Gue kaget aja sih. Yang ribet sebenarnya dari ini sebenarnya gitu loh. Jadi gue maksudnya ngasih testimoni kayak gini nih, teman-teman tuh bisa gitu bawakan ini ke orang tua bahwa karena ketika berhadapan dengan orang tua kayak begitu tuh kita kan berhadapan dengan orang yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menafkahi kita selama ini gitu kan. Kita harus benar-benar jaga perasaannya. Jadi lo kan bisa jangan bawain sesuatu yang memang dari argumentasi lo sendiri gitu. Tapi lo bawa itu misalnya dari perkataan ustaz yang ditakutkan misalnya nggak ada musik, tahu-tahu ternyata kata non-muslimnya, iya gue jadi bisa ngobrol sama teman-teman gue di acara ini. Nah kan? Iya kan? Iya, terus yang biasanya mungkin kata orang misalnya standing party lebih sesuai lah katanya, ternyata lo pengen juga makan sambil duduk di sebuah acara gitu loh. Jadi gak usah nafikan syariat itu tuh sesuai dengan fitrah kita, karena pada akhirnya kenapa gue bilang feedback positif, karena pada akhirnya apa yang kita laksanakan insya Allah ya, selama lo misalnya sesuai dengan syariat apa yang Allah jalankan, lo di atas petunjuk para ahli ilmu gitu kan, pada akhirnya orang tuh seneng karena fitrahnya manusia kan senang dengan agama Allah gitu. Kita dilahirkan di atas fitrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke lah, insya Allah nih mudah-mudahan nih Allah balas kebaikan antum nih bro ya. Amin lo juga ya. Yo. Pahala lo dalam program ini deh. Yo deh, insya Allah mudah-mudahan nih kalau udah selesai pandemi jangan lupa gue bisa dicicil 4 kali, oke? Ya, jazakallah khair brother. Waalaikumsalam brother. Yo, barakallahu fiik. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.